Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 2, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar dan tetap menjadi anak yang soleh dan solihah. Selamat datang di channel Advan Zulfan, channel yang insya Allah akan memberikan beberapa materi yang bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Dan pada kesempatan hari ini, Pak Guru akan memberikan materi tentang pembahasan penilaian kenaikan kelas tahun pelajaran 2020-2021 yang insya Allah akan dilaksanakan pada awal bulan Juni ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan dengan nilai yang bagus, nilai yang maksimal dan memuaskan. Anak-anak, Pak Guru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf apabila Pak Guru dalam memberikan materi ada kekurangan dan kesalahan. Dan bagi anak-anak yang baru bergabung, silahkan bisa klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi dari Pak Guru berikutnya. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, ada beberapa materi yang harus anak-anak siapkan dan anak-anak pelajari. Yang pertama adalah pada pelajaran ke-7, yaitu sikap berani. Anak-anak membaca atau mempelajari sikap berani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berani bertanya. Kemudian pada pelajaran ke-8, yaitu tentang senang bisa membaca Al-Quran. Yang harus anak-anak siapkan adalah anak-anak bisa melafalkan surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, gitu kan. Itu harus hafal. Dan anak-anak juga harus tahu artinya. Arti surah Al-Asr itu biar bisa mengerjakan soalnya. Dan anak-anak juga mengetahui pesan yang terkandung di dalam surah Al-Asr. Kemudian anak juga membaca tentang disiplin Nabi Lut alaihissalam. Kemudian anak-anak juga mempelajari pelajaran ke-9, yaitu Allah Maha Suci. Yakin bahwa Allah itu Maha Suci. Kemudian anak juga harus mengetahui arti dari Al-Qudus. Al-Qudus itu adalah salah satu Asmaul Husna yang artinya Allah Maha Suci. Kemudian pada pelajaran ke-10, anak-anak mempelajari tentang sikap atau perilaku kasih sayang. Di sini anak-anak membaca kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam dan kasih sayang kepada sesama. Kemudian pada pelajaran ke-11, anak-anak juga harus mempelajari atau mengetahui tentang bacaan sholat. Ketika membaca surah Al-Fatihah, kemudian ketika anak-anak rukuk, sujud, i'tidal, tasyahud, ya anak-anak juga harus mengetahui doa yang dibaca itu. Kemudian pada pelajaran ke-12, anak-anak juga harus mempelajari sikap damai Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak itu memiliki keteladanan. Salah satu keteladanannya adalah Nabi Ishak cinta damai. Kemudian anak juga harus tahu assalam. Assalam itu apa? Assalam itu bagian dari Asmaul Husna. Artinya assalam adalah Allah Maha Pemberi Keselamatan. Gitu ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Anak-anak, mari kita masuk ke pembahasan soal. Soal yang pertama. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawa titik-titik. Lafal yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah titik-titik. Lafal apa ya? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Jawaban yang benar adalah B. Kita lanjutkan nomor 2.
manusia berada dalam kerugian kecuali bagi orang yang titik-titik. Itu terdapat dalam surah Al-Asr. Jadi surah Al-Asr itu menjelaskan tentang orang-orang yang rugi kecuali orang yang bagaimana? Salah satunya adalah orang yang beriman. Jawabannya adalah C. Kita lanjutkan soal nomor 3. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Berdasarkan hadis di samping adalah titik-titik. Hadis tersebut perintah tentang apa ya anak-anak? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi jawaban yang benar adalah hadis tentang menuntut ilmu. A. Nomor 4. Sering bertanya akan membuat pengetahuan kita titik-titik. Sering bertanya akan membuat pengetahuan anak menjadi bertambah. A jawabannya. Kita masuk ke soal nomor 5. Ucapan titik-titik adalah salah satu cara memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan apa ya anak-anak? Yang artinya adalah memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan subhanallah. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemberi keselamatan. Pemberi keselamatan arti dari titik-titik. Arti dari apa anak-anak? Dari Asmaul Husna As-Salam. Jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke nomor 7. Jika rajin beribadah dan berbuat baik terhadap sesama, maka kita akan disayang titik-titik. Jika anak-anak rajin beribadah dan berbuat baik terhadap sesama, maka kita akan disayang siapa? Disayang Allah. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Dengan berkasih sayang terhadap sesama, lingkungan akan titik-titik. Akan C jawabannya, damai. Kita masuk ke soal nomor 9. Bacaan gerakan di samping yang tepat adalah titik-titik. Gambar yang di samping itu sedang melakukan apa ya anak-anak? Sedang sujud. Bacaan sujud sudah hafal ya? Ya, pinter. Bacaan sujud adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jawabannya adalah C. Nomor 10. Kalimat syahadat diucapkan dalam sholat ketika membaca titik-titik. Ketika anak-anak membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bacaan syahadat dibaca ketika anak-anak duduk tasyahud. A jawabannya. Kita lanjutkan soal nomor 11. Kaum Samud mendapat azab dari Allah SWT, yaitu titik-titik. A. Tenggelam di Laut Merah. B. Disambar petir yang meledak dan menggelegar. C. Tersapu angin kencang. Jawaban yang benar adalah B. Disambar petir yang meledak dan menggelegar. 12. Sifat Nabi Soleh alaihissalam yang patut kita teladani adalah titik-titik. Sifat Nabi Soleh yang harus kita teladani adalah titik-titik. Berarti jawabannya adalah C. Pemberani. Karena A dan B itu termasuk perilaku yang tercela. Kita masuk ke soal nomor 13. Nabi Lut alaihissalam diutus Allah SWT untuk kaum titik-titik. Nabi Lut diutus Allah untuk kaum siapa? Kaum Sodom. Jawabannya adalah C. 14. Karena ingkar, kaum Nabi Lut alaihissalam akhirnya titik-titik. Karena mengingkari, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Lut, kaumnya musnah. A. Nomor 15. Nabi Ishak adalah putra dari seorang nabi titik-titik. Nabi Ishak alaihissalam itu putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. 16. Salah satu sifat dari Nabi Ishak adalah cinta titik-titik. Cinta apa anak-anak? Cinta damai. Jawabannya adalah A. Kita masuk ke soal nomor 17. Nabi Yakub alaihissalam dilahirkan dalam keadaan kembar. Saudara kembar Nabi Yakub bernama titik-titik. Saudara kembar Nabi Yakub bernama siapa anak-anak? Bernama
is who? B jawabannya. 18. Untuk menjaga kerukunan dan keutuhan dalam keluarga, Nabi Yakub disarankan ayahnya untuk tinggal di rumah saudaranya, yaitu bernama titik-titik. Jawaban yang benar adalah C. Laban. Kita lanjutkan ke soal isian. Nomor 19. Wal asri, arti ayat di samping adalah titik-titik. Wal asri artinya demi waktu atau masa. Nomor 20. Menuntut ilmu bagi semua muslim hukumnya titik-titik. Apa anak-anak hukumnya? Hukumnya adalah fardhu. Apa itu fardhu? Fardhu adalah wajib. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi semua muslim. 21. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat. Karena Allah bersifat titik-titik. Jadi sifat Allah yang ada di Asmaul Husna yang artinya pemberi selamat adalah titik-titik. Apa anak-anak jawabannya? Jawabannya adalah Assalam. 22. Kasih sayang tidak hanya untuk sesama manusia, melainkan untuk semua titik-titik. Jadi Allah itu memerintahkan untuk memiliki perilaku kasih sayang itu tidak hanya kepada sesama manusia anak-anak, tapi kepada sesama makhluknya Allah. Sesama tumbuhan, sesama binatang, ya, itu semua makhluknya Allah. Jadi jawabannya adalah semua makhluk. 23. Gerakan gambar di samping adalah titik-titik. Ada seorang anak yang sedang melakukan sholat. Itu gerakan apa anak? Iya, pinter, gerakan ruku. 24. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk kaum titik-titik. Nabi Soleh itu diutus untuk kaum siapa anak? Kaum Samud. 25. Tugas Nabi Lut alaihissalam adalah membimbing umatnya ke jalan yang titik-titik. Membimbing umat ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. 26. Permasalahan yang ada diselesaikan Nabi Ishak dengan jalan titik-titik. Dengan jalan apa anak-anak? Ketika Nabi Ishak menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai. 27. Terhadap keluarga dan orang tuanya, Nabi Yakub bersikap titik-titik. Bersikap apa anak-anak? Bersikap kasih sayang. Anak-anak yang soleh dan solihah, kita lanjutkan ke soal uraian. Nomor 28. Sebutkan 2 contoh disiplin waktu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh disiplin waktu itu banyak anak-anak. Seperti disiplin mengerjakan sholat, ya, tepat waktu. Disiplin ketika anak-anak berangkat sekolah, jadi anak-anak tidak terlambat. Kemudian disiplin belajar. 29. Apa yang kamu lakukan jika belum memahami pelajaran? Ya, kalau anak-anak belum paham, dijelaskan oleh bapak ibu gurunya, apa yang anak lakukan? Yang anak lakukan adalah bertanya. Jawabannya adalah bertanya. Kita lanjutkan nomor 30. Apa artinya Al-Qudus? Al-Qudus itu adalah salah satu dari Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah, yang baik. Artinya apa anak-anak? Artinya adalah Allah Maha Suci. 31. Bagaimana wujud kasih sayang kepada teman yang sedang sakit? Ya, jadi anak-anak menyebutkan bukti kasih sayang anak-anak ketika mengetahui, mendengar, atau melihat temannya sedang sakit. Jawabannya adalah menjenguk dan mendoakan.
menjenguk orang sakit, menjenguk teman yang sakit, dan mendoakannya. Itu wujud kasih sayang kepada teman yang sedang sakit. 32. Tulislah bacaan sujud. Bacaan sujud, anak-anak harus hafal. Bunyinya adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian anak tulis Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bisa ya anak ya? Pintar. Kita lanjutkan nomor 33. Apa yang kamu lakukan jika ada teman yang berkelahi? Ya, ini keberanian untuk berbuat sesuatu. Ketika ada temannya yang berkelahi, apakah hanya melihatnya, apakah ngumpet, apakah pura-pura tidak tahu, atau bagaimana? Ya, sebagai anak yang soleh dan solihah, ketika ada temannya yang berkelahi, maka sikap kalian adalah melerainya, memisahnya, mendamaikannya. 34. Bagaimana sikap kaum Sodom terhadap seruan Nabi Lut alaihissalam? Mereka menentang, mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Lut alaihissalam. 35. Sebutkan salah satu keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Salah satu keteladanannya adalah Nabi Ishak mencintai kedamaian. Nabi Ishak itu cinta damai. Anak-anakku yang soleh dan solihah, demikianlah beberapa pembahasan soal dalam persiapan mengerjakan penilaian akhir tahun atau penilaian kenaikan kelas pada tahun pelajaran 2020-2021 yang insya Allah akan dilaksanakan mulai awal bulan Juni ini. Mari anak-anak kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.